Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah tema yang lebih bukan current issue, bukan isu kekinian, tapi apa yang biasa disebut dengan moral filosofi, atau yang kemudian masuk ke arena politik jadi political philosophy, yaitu mengenai justifikasi gitu. Jadi sesuatu yang salah itu memang tidak bisa dibenarkan, tetapi hal yang salah itu dapat diterima gitu. Jadi manusia itu selalu memiliki alasan, karena manusia merupakan makhluk yang membuat alasan, yang mampu memberikan alasan. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya gitu, dengan mamalia lainnya gitu di muka bumi ini. Oke, Total Politik akan buka membership. Mungkin di bulan Oktober ini akan mulai. Di membership itu lo akan mendapatkan konten-konten ngomong sendiri. Kebanyakan akan diberikan untuk member Total Politik, karena gue ngerasa kayaknya gue ngomong sendiri ini bakal diintervensi sama opini-opini di komen YouTube gitu. Kok perasaan gue kurang nyaman nih ngomong sendiri. Dan di situ juga gue mungkin akan lebih tajam untuk memperlihatkan posisi-posisi gue terhadap berbagai macam isu ketimbang di YouTube. Kan lu tahu sendiri di YouTube banyak orang lewat kan. Orang lewat maksudnya kalau lu pada yang udah nongkrong di sini lama pasti juga udah tahu cara pandang gue kayak gimana. Tapi kalau orang lewat, goblok lu gitu. Tiba-tiba lewat gitu, habis itu gak balik-balik lagi gitu. Kalau mau mending masih balik, ini balik juga enggak gitu. Makanya gue akan buka untuk membership, dan tunggu informasi selanjutnya di YouTube Total Politik. Nah, gue mau masuk ke dalam pemikiran soal justifikasi yang berakar pada moral ya. Jadi sesuatu itu dianggap adil, sesuatu itu dapat diterima gitu. Sesuatu yang salah itu dapat diterima gitu. Jadi awalnya kemarin tuh ada podcast di sini bersama Mas Hilbram Dunar. Ya, beliau ini yang gue udah lama tahu, beliau dari televisi dulu jadi hostnya Mario Teguh, The Golden Ways. Tapi beliau juga pernah menjadi host untuk diskusinya Pak Quraish Shihab setiap Ramadan dulu tahun 2008-2009. Jam 3 pagi ada acara Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Beliau jadi hostnya, dan kemudian gue sebagai penonton supaya menjelaskan bahwa gue benar-benar penonton, gue jelaskan ada sebuah penjelasan Pak Quraish soal kebohongan gitu ke Mas Hilbram waktu itu. Dan jadi Pak Quraish Shihab tuh mengatakan ada 3 kebohongan yang diperbolehkan gitu di dalam Islam. Enggak, itu gaya Pak Quraish. Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama itu adalah kebohongan yang menyelamatkan nyawa orang. Jadi kebohongan itu adalah sesuatu yang lebih baik berbohong daripada ada nyawa orang yang harus dikorbankan gitu. Nah, itu alasan pertama. Misalnya gue tahu teman gue si Kevin mau dibunuh oleh orang gitu. Gue tahu kok Kevin mau ngumpet di dapur gue. Ketika orangnya nanya mana si Kevin, gue tinggal bilang, ya gue nggak tahu. Tanya bapaknya, padahal gue tahu ada Kevin di dapur gitu. Nah, itu kebohongan yang menyelamatkan nyawa orang. Yang kedua itu kebohongan untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Misalnya gue ada teman Budi sama Adi Putro gitu. Budi dan Adi Putro ini lagi berkelahi ya. Dan ketika Budi telepon gue, ada Adi Putro nggak di situ? Wah, nggak ada, Bud. Lu kesini aja. Nah, dia kesini ternyata ada Adi Putro. Ya udahlah, lo damailah. Coba lebih dewasa nyelesain masalah gitu. Ngobrol gitu misalnya. Itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga adalah rayuan seseorang kepada pasangannya, baik itu suami maupun istri. Kalau suami itu misalnya pulang kerja capek, istri bilang, "Wah, ayah kok
tampak lebih gagah sekarang gitu. Atau dari suami ke istri juga, ibu meskipun ibu bekerja, ibu lelah setiap hari, tetapi ibu tetap tidak berkurang kecantikannya seperti saat pertama kali kita bertemu gitu. Nah, itu adalah kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan walaupun faktanya tidak seperti halnya yang diucapkan gitu. Nah, kita setuju bahwa kebohongan itu hal yang buruk. Kita setuju adalah kebohongan itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Namun ada situasi tertentu yang membuat, atau ada prakondisi tertentu yang membuat kebohongan itu dapat diterima gitu. Nah, itulah yang disebut dengan justifikasi. Nah, di sini juga gue mau cerita soal pemikiran seorang filsuf ya. Dia menulis soal just war, perang yang adil. Namanya Michael Walzer. Nah, dalam pemikirannya Walzer itu berbicara soal bagaimana sebuah perang itu bisa dikatakan adil. Misalnya itu terdiri dari dua unit politik yang sedang berkonflik gitu. Kalau yang satu negara, yang satu lagi harus negara. Dan dua-duanya harus deklarasi untuk perang sebagai jalan keluar dari diskusi atau perundingan yang tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya sebuah perang itu dibilang adil gitu. Itu satu. Kedua, perang itu menjadi adil apabila dalam rangka membela diri gitu. Ada istilah membela diri dalam melakukan perang. Terus yang ketiga, tidak mengenai menarget masyarakat sipil gitu, penduduk sipil gitu, dan lain-lain gitu. Jadi ada argumentasi yang membuat perang itu dapat diterima. Kita setuju bahwa perang itu buruk gitu. Perang itu menyakitkan. Perang itu menyedihkan, dan perang itu adalah sesuatu yang harus ditolak oleh umat manusia. Tapi memang nature-nya manusia begitu. Ya, kita dari zaman batu dulu kita berperang gitu. Dari zaman manusia purba itu udah mengenal istilah perang gitu. Tapi pada dasarnya ketika perperangan itu dilakukan, yang jauh lebih penting adalah dalam hal ini yaitu secara moral gitu, membuat perang itu dapat diterima gitu. Ya, misalnya ada perdebatan mana yang lebih adil antara perang dari penyerangan Nagasaki dan Hiroshima atau invasi Amerika ke Irak gitu. Ya, dua-duanya sama-sama makan korban. Nagasaki dan Hiroshima pun makan korban, invasi juga Irak juga makan korban. Tapi selalu dicari hal yang membuat itu bisa diterima. Yang satu tidak menyerang pemukiman penduduk, yang satu menyerang gitu misalnya. Nah, terus seperti kasus yang sangat complicated di Indonesia itu soal 65 G30S PKI ya. Jadi banyak argumen-argumen yang mengatakan berapa banyak yang mati, berapa banyak yang terbunuh dalam hal itu gitu. Tetapi juga melihat itu, salah satunya profesor gue di sosiologi UI, Wan Gardono Sujatmiko, melihat bahwa apa yang dilakukan antara TNI dan PKI gitu ya, Angkatan Darat dan PKI, militer dan PKI, itu merupakan sebuah preemptive strike gitu. Jadi Angkatan Darat ini melakukan upaya untuk membela diri, bahwa makanya ini bisa dikatakan sebagai internal civil war gitu. Karena Angkatan Darat ingin membela diri, yang mana ya sejak ada Dwi Kora dan lain-lain itu ya, yang mau mengganjang Malaysia gitu, ambisinya Bung Karno. Kemudian PKI melempar gagasan soal angkatan kelima gitu misalnya, petani dan buruh dipersenjatai gitu. Nah, ini menjadi ide-ide yang mana PKI ini bisa muncul sebagai sebuah kekuatan yang sangat besar dan sangat menakutkan gitu. Jadi apa yang dilakukan Angkatan Darat ini sebagai sebuah upaya untuk
membela diri gitu. Jadi ada upaya, ya kita nggak membenarkan ada pembunuhan gitu ya, kita nggak membenarkan ada tragedi ini, tapi gimana itu bisa dianggap sesuatu yang bisa diterima, yaitu ini sebagai upaya membela diri karena PKI sudah mulai memulai menyampaikan gagasan-gagasan untuk mempersenjatai petani dan kaum buruh gitu, yang mana itu bisa menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat besar ya, karena dalam analisis revolusi salah satu keberhasilan COP atau revolusi itu juga ditandai dengan kekuatan rakyat yang bersenjata gitu, atau kekuatan perang gitu, selain kekuatan dorongan internasional, terus solidaritas kelas gitu ya. Itu yang dijelaskan oleh Theda Skocpol, seorang political scientist dari Harvard ya, soal social revolution gitu. Jadi balik ke kasus PKI gitu, itu dianggap sebagai preemptive strike gitu, adalah sebuah penyerangan yang dilakukan untuk membela diri gitu. Karena itu tadi, ini ada kekuatan baru yang akan dipersenjatai yang lewat ide gagasan angkatan kelima, dan beberapa langkah-langkah PKI di ketika tahun 65 itu sudah mulai mengganggu kelompok non PKI seperti pendudukan tanah oleh PKI dan lain-lain gitu. Kalangan NU mulai terganggu dan semua kekuatan terkonsolidasi, dan secara moral itu menjadi sesuatu yang bisa diterima ketika ini merupakan sebuah tindakan untuk membela diri gitu. Ya itu makanya internal civil war ini dianggap sesuatu yang adil gitu, atau just civil war gitu, perang sipil yang adil. Nah itu yang selanjutnya juga kasus yang menarik buat gue, yaitu soal politik identitas. Karena kita total politik gitu ya, selalu membahas soal politik, dan hal yang menarik adalah politik identitas, yang mana ini masih terkait dengan Pilkada DKI yang luka bacoknya itu masih terbawa sampai hari ini gitu. Kemarin Pak Anies Baswedan keliling jumpa tokoh agama ya, Monsinyur Suharyo, ketemu dengan pendeta-pendeta Katolik, Kristen, dan juga ketemu Habib Rizik gitu. Tapi orang lihatnya lebih banyak soal Habib Rizik yang disoroti, yang lainnya kayaknya kalah dengan peristiwa Anies bertemu dengan Pak Anies ketemu sama Habib Rizik. Di poin ini gue mau mengatakan bahwa perdebatan tuduhan terhadap Pak Anies melakukan politik identitas itu dari 2017 sampai hari ini itu tidak berkembang sama sekali, tidak terklarifikasi sama sekali gitu. Meskipun selalu Pak Anies dan pendukungnya itu menjelaskan soal Pak Bang Gies Khalifa gitu, misalnya jelasin soal Christmas Carol, menjelaskan soal bagaimana Pak Anies melarang waktu kampanye itu tidak menggunakan politik identitas gitu. Gue percaya bahwa di level elitnya Pak Anies gitu, elit-elit pendukungnya itu tidak ada upaya terbuka untuk menggunakan politik identitas gitu ya. Ya kita nggak pernah lihat dan nggak pernah dengar ada statement Pak Anies atau Bang Gies atau siapapun yang jadi jajaran elit pemenangan Pak Anies, bahkan dari elit-elit PKS sekalipun gitu, untuk menggunakan politik identitas untuk mengpanis gitu atau menghukum orang yang tidak memiliki identitas yang sama gitu. Tetapi yang perlu diingat adalah faktanya memang ada sebagian, kita nggak tahu berapa besarnya itu, pendukung Pak Anies yang menggunakan isu-isu primordial atau politik identitas ini gitu. Isu-isu sektarian ini memang faktanya memang ada digunakan, dan orang itu tidak mungkin mendukung Pak Ahok ketika itu gitu ya. Walaupun mungkin mereka tidak suka sama Pak Anies, mungkin aja alasannya karena benci kepada Pak Ahok gitu. Nah, gue nggak ngelihat yang dilakukan oleh timnya Pak Anies sejauh ini adalah membantah dan melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk mendelegitimasi isu tersebut, bahwa enggak kok gue beri IMB gereja kok, kata Pak Anies.
Enggak kok, gue nggak pernah membeda-bedakan. Gue datang ke gereja juga, gue datang ngasih alat untuk kremasi ke umat Hindu kok gitu. Itu tetap dilakukan gitu. Tapi memang pada faktanya memang ada gitu sebagian dari pendukungnya Pak Anies. Apakah itu memang pendukung atau orang yang membenci Pak Ahok, sekali lagi gitu. Nah, gue nggak lihat perdebatannya gitu untuk membuat sebagian kecil ini dapat diterima gitu. Kita nggak membenarkan orang yang sebagian kecil ini, tapi misalnya ada statement dari pendukung Pak Anies, ya kita tidak membenarkan orang yang sedikit ini, tapi ya memang faktanya kayak begitu, bahasa kelas bawah gitu misalnya. Bahasa arus bawah yang dipinggirkan oleh kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya gitu. Malah kata-kata bahasa soal justifikasi ini muncul di tulisannya Ed Bergani gitu misalnya. Karena memang korban gusuran gitu misalnya, datanya Ed Bergani gitu. Memang ada orang yang menggunakan sentimen identitas, itu tidak dibenarkan menggunakan politik identitas misalnya. Kita tidak benarkan gitu. Tapi ya bisa kita terima karena itu bahasanya kelas bawah gitu misalnya. Bahasa orang-orang yang terpinggirkan. Mereka nggak bisa bicara soal teori-teori development secara sistematis. Mereka tidak punya kosakata ilmu sekuler gitu. Mungkin ilmu keagamaan yang lebih banyak gitu. Memang pada faktanya mereka terpinggirkan gitu. Nah, maksud gua, upaya untuk mengembrace itu jauh lebih penting daripada denial gitu. Ya sejauh ini gue lihat dari pendukungnya Pak Anies dan orang-orang yang dekat dengan Pak Anies ya, yang membela Pak Anies itu menolak fakta tersebut bahwa memang ada pendukungnya, baik itu memang penyuka Pak Anies atau pembenci Pak Ahok yang kemudian mendukung mereka gitu, mendukung Pak Anies menggunakan sentimen identitas. Ya harus diterima aja harusnya. Menurut gue ya diterima aja. Tapi bagaimana caranya publik bisa menerima sebagian kecil orang ini, kenapa mereka pakai sentimen itu, kalau timnya Pak Anies sendiri nggak menerima kalau mereka melakukan itu gitu. Jadi maksud gue, iya tidak bisa dibenarkan orang menggunakan politik identitas, tapi bagaimana caranya memberikan perangkat argumentasi bahwa ini bisa diterima. Itu bahasa kelas bawah. Memang ada penggusuran dulu di zamannya Pak Ahok gitu misalnya. Nah justru perdebatannya masuk lagi ke area policy, bukan masalah bahasa. Ya bisa jadi itu masalah kosakata aja, karena mereka punya kosakatanya kosakata yang agamis gitu, bukan yang sekuler gitu. Nah sementara dari timnya Pak Ahok lebih punya kata pembendaharaan kata demokrasi yang lebih lengkap gitu ketimbang dari pendukungnya Pak Anies gitu. Ya lagi-lagi pendukung Pak Anies ini bisa orang yang benci Pak Ahok atau memang yang suka Pak Anies gitu. Mungkin itu aja sih ya. Menurut gua yang jauh lebih penting adalah bukan membenarkan atau menyalahkan, karena memang kita semua sepakat kalau itu salah, itu tidak bisa dibenarkan gitu. Tapi sekali lagi perdebatannya adalah bagaimana hal yang salah tersebut itu bisa diterima secara moralitas. Hal tersebut bisa dianggap adil gitu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.